Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Miss Ari hari ini. Hari ini Miss Ari akan menjelaskan mengenai pengukuran panjang dan pembulatannya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah ini teman-teman diharapkan dapat fokus sehingga dapat mengerti pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Miss Ari akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, teman-teman dapat melakukan pengukuran panjang pada benda di sekitarnya dengan benar. Yang kedua, teman-teman dapat melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang ke satuan terdekat dengan benar. Dan yang ketiga, teman-teman dapat menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang ke satuan terdekat dengan benar. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, alat ukur satuan panjang, yang kedua, pengukuran panjang, dan yang ketiga, pembulatan hasil pengukuran panjang. Oke, kita masuk materi yang pertama ya, yaitu alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama adalah penggaris. Penggaris biasa digunakan untuk mengukur buku, pensil, penghapus, dan lain-lain. Yang kedua, ada yang namanya meteran saku. Biasa dipakai untuk mengukur meja, pintu, jendela, almari, dan lain-lain. Yang ketiga, ada yang namanya meteran pita. Nah, meteran pita biasanya dipakai untuk mengukur kain. Meteran pita biasa dipakai oleh para penjahit untuk mengukur panjang baju, kemudian lebar baju, dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah gambar dari sebuah penggaris. Teman-teman bisa perhatikan bahwa di penggaris tersebut ada dua macam garis yang harus teman-teman tahu. Oke, yang pertama kita fokus pada bagian yang atas ya nak. Ada garis-garis yang panjang yang di bawahnya ada angka. Itu adalah skala sentimeter. Oke, nah setelah itu ada garis-garis yang kecil-kecil yang mengisi di antara garis sentimeter. Itu dinamakan sebagai garis milimeter. Oke, besarnya garis milimeter, satu garis itu besarnya adalah 1 milimeter. Nah, supaya lebih jelas, teman-teman perhatikan contoh bagaimana cara menghitung panjang suatu benda dengan menggunakan penggaris dengan benar ya. Bagaimana cara mengukur panjang sebuah benda dengan penggaris? Simak penjelasan berikut ini ya. Tahukah kamu bagaimanakah cara mengukur panjang sebuah pensil dengan menggunakan penggaris? Pertama-tama, sejajarkan pensil yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Ujung mata pensil diletakkan lurus dengan garis angka 0 pada penggaris. Kemudian, perhatikan ujung lain dari pensil. Ukuran panjang pensil adalah angka pada penggaris yang lurus dengan ujung pensil tersebut. Pada contoh ini, panjang pensil adalah 8 cm. Nah, berikut adalah contoh pertama mengenai cara mengukur panjang sebuah benda. Di contoh pertama, Miss Ari memiliki sebuah pensil. Oke, langkah-langkah untuk mengerjakannya adalah yang pertama, ujung pensil ratakan dengan angka 0. Setelah itu, perhatikan ujung pensil lain. Tarik garis lurus ke arah penggaris, kemudian lihat angka skala sentimeter, yaitu garis yang panjang yang terdapat angka di bawahnya. Kemudian, tuliskan angka yang tertera pada ujung pensil. Yang keempat, lihat garis skala milimeter atau garis pendek. Tuliskan jumlah garis pendeknya yang berhimpit dengan garis yang sudah kita tarik dari ujung pensil ke ujung penggaris. Nah, pada penggaris di atas, ujung pensil berhimpit dengan angka 2 lebih 2 garis pendek. Jadi, panjang pensilnya adalah 2 cm 2 mm atau 2,2 cm. Nah, berikut ini adalah contoh kedua dari bagaimana cara menghitung panjang atau mengukur panjang pada kapur tulis. Yang pertama,
Ujung kapur tulis ratakan dengan angka 0. Yang kedua, perhatikan ujung lain dari kapur tulis. Kemudian, tarik garis lurus ke arah penggaris. Yang ketiga, lihat angka skala cm atau garis yang panjang pada ujung kapur tulis yang lain, kemudian tulis angka yang tertera. Yang keempat, lihat garis skala milimeter atau garis pendek. Kemudian, tuliskan jumlah garis pendeknya. Nah, pada penggaris di atas, ujung kapur tulis berhimpit dengan angka 2 lebih 5 garis pendek. Jadi panjang kapur tulis adalah 2 cm, 5 mm atau 2,5 cm. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, sebelum itu kita harus review dulu bagaimana cara mengukur panjang menggunakan penggaris. Apa kalian masih ingat? Oke, coba ya. Di sini ada penggaris dan juga ada penghapus. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, kita harus letakkan dulu salah satu ujung di angka 0. Lalu kita lihat hasilnya di ujung yang lain. Jadi, hasil dari pengukuran penghapus ini adalah 4 cm. Sudah ingatkah kalian? Oke, sekarang kita punya sendok. Kita pastikan dia ada di angka 0 di salah satu ujung. Lalu kita lihat di ujung yang lain. Nah, kira-kira berapa ya panjangnya sendok ini? Dia tidak tepat di angka 12, tidak juga tepat di angka 13. Berapa ya kira-kira? Nah, inilah yang mau kita pelajari anak-anak. Kadang, pengukuran panjang itu tidak tepat menunjuk pada bilangan tertentu. Nah, maka kita perlu melakukan yang namanya pembulatan. Pembulatan adalah mencari bilangan lain yang memiliki nilai terdekat dengan hasil yang sebenarnya. Yuk, seperti apa sih pembulatan? Kita langsung ke contohnya. Nah, ini adalah sendok yang tadi ya. Pastikan salah satu ujungnya di 0, ujung yang lain ada ditandai dengan panah merah. Panah merah itu hasil pengukuran yang sebenarnya. Nah, hasil pengukuran yang sebenarnya ini ada di antara angka 12 dan di antara angka 13. Nah, karena panahnya ini lebih dekat ke arah 12, jadi ukuran sendok kira-kira atau pembulatan sendoknya adalah 12 cm. Lalu ada contoh kedua, gunting ya. Pastikan dia sudah di angka 0, lalu ujung yang lain dilihat. Nah, di situ ya ada panah merah di antara angka 10 dan di antara angka 11. Nah, sekarang panahnya lebih dekat ke arah mana anak-anak? Iya, panahnya lebih dekat ke angka 11. Jadi ukuran sendok kira-kira adalah 11 cm. Contoh selanjutnya adalah pensil. Pastikan salah satu ujungnya sudah di 0, lalu lihat hasilnya. Nah, di situ ya ada tanda panah merahnya. Ada di antara angka 9 dan 10. Tapi di sini coba kita lihat. Jarak ke angka 9 dan jarak ke angka 10 sama besar. Jadi, kira-kira dibulatkan kemana ya hasil pengukurannya? Oke, supaya kita lebih mudah, kita memiliki aturan pembulatan. Ada 3 aturan. Yang pertama dulu ya. Nah, angka di belakang koma yang lebih kecil dari 5 harus dibulatkan ke angka yang lebih kecil. Nah, coba perhatikan contoh ini. Ini adalah sendok yang tadi ya. Pastikan dia 0, lalu di situ hasil pengukurannya. Di antara 12 dan 13. Nah, di antara 12 dan 13 ini kita tahu ada 10 garis kecil-kecil. Nah, garis yang kelima itu menandakan 5 mm atau 0,5 cm ditandai dengan garis yang warna biru. Nah, coba perhatikan antara panah merah dan panah biru. Panah merah ini ada di sebelum yang biru. Maka, dia ini menunjukkan bahwa hasilnya lebih kecil atau kurang dari 5. Nah,
Kalau panahnya itu di daerah yang kurang dari 5 atau lebih dekat ke arah 12, maka pembulatannya dilakukan ke angka yang lebih kecil, yaitu 12. Nah, sekarang adalah aturan pembulatan yang kedua. Angka di belakang koma lebih besar dari 5 harus dibulatkan ke angka yang lebih besar. Yuk kita lihat contohnya. Yang perhatikan contohnya adalah gunting. Pastikan salah satu ujungnya 0. Lalu, warna merah ini adalah hasil pengukurannya ya. Ada di antara angka 10 dan di antara angka 11. Kita buat garis biru untuk penanda angka 5-nya. Nah, lalu lihat, perhatikan garis biru dan garis merah. Garis merah ada di sebelah kanan atau di daerah yang lebih besar daripada 5. Maka karena panahnya di daerah yang lebih dari 5 atau lebih dekat ke arah 11, jadi ukuran sendoknya dibulatkan menjadi 11 cm. Lalu ada aturan pembulatan yang ketiga. Nah, jika angka di belakang koma sama dengan 5, maka harus dibulatkan ke angka yang lebih besar. Oke, contoh yang tadi belum terselesaikan adalah pensil. Pastikan di 0, lalu ya hasilnya ada tepat di angka yang 5. Ada tepat di garis biru. Di antara putus-putus kuning, antara putus-putus kuning 9 dan 10. Nah, aturan tadi, jika tepat angka 5, maka dibulatkan ke yang lebih besar, yaitu di antara 9 dan 10 yang lebih besar adalah 10. Jadi kira-kira panjang pensilnya ini adalah 10 cm. Nah, ada contoh. Sebuah pensil panjangnya 8,7 cm. Berapa panjang pensil jika dibulatkan ke satuan terdekat? Nah, kalau kalian diberi soal cerita seperti ini, coba bayangkan ada penggaris, lalu ada pensilnya, terus pengukuran dilakukan, dan di situ hasilnya ya 8,7 cm di antara angka 8 dan 9. Kemudian ada batas 5-nya di warna biru. Nah, warna merahnya lebih dekat ke arah berapa ya? Ada di daerah yang lebih dari 5 atau kurang dari 5. Lebih dari, maka dibulatkan ke angka 9. Thank you anak-anak, semoga kalian mengerti dan sampai berjumpa lagi.